Halo Assalamualaikum viewers. Oke guys, di video kali ini aku akan ngebahas tentang series original dari Amazon Prime, The Wheel of Time. Do you know what Aes Sedai means in the old tongue? Servants of all. It is they who serve the world. I can't allow it. Jadi pada awalnya aku tuh nggak mau ya nonton series ini karena kayak takut kecewa aja dan sedikit underestimate ya sama series The Wheel of Time ini karena ngeliat trailernya. Makanya aku belum mau nge-review ya guys series The Wheel of Time ini. Jadi aku nunggu sampai nonton 5 episode dulu dan ternyata setelah selesai nonton, wow, jadi kita nggak bagus juga ini filmnya guys. Jadi kita nggak boleh ngejudge film dulu dari awal. Jadi nggak boleh ngeremehin dulu. Padahal ini bagus seriesnya. Karena aku tuh males guys, takut kecewa ya. Karena kemarin aku nonton The Witchers di Netflix ya, series Netflix season 1. Itu menurut aku nggak banget ya. Padahal kalau soal segala-galanya udah bagus sih. Cuma kok kayaknya penyampaian ceritanya, storytelling dari keseluruhan cerita di series The Witcher itu menurut aku lemah dan mengecewakan banget. Makanya kemarin aku nggak mau nyoba nonton The Wheel of Time ini, takutnya kecewa pas nonton The Witcher season 1. Kemarin juga sama gitu. Tapi ternyata kita nggak boleh ya memukul rata semuanya seperti itu. The Wheel of Time ini bagus ternyata. Ada Henry Cavill, ada Freya Allan, ada Anna Chalotra, CGI-nya bagus, soundtrack-nya juga keren, dan juga kostumnya juga mewah lah, bagus lah pokoknya. Tapi itu penyampaian ceritanya, storytelling-nya itu nggak dapet aja gitu pas nonton di The Witcher season 1 itu. Jadi makanya aku agak kecewa ya. Tapi karena aku suka The Witcher dan fansnya, jadinya aku tetap nonton sampai tamat. Dan ini lagi nungguin season keduanya Desember ini ya. Dan kalau kita lihat di Rotten Tomatoes, rate dari series The Witcher itu di rate orang 68%. Dan memang rata-rata critical comment-nya itu ya masalah storytelling-nya sih kalau aku simpulin ya. Dan ternyata ini nggak cuma aku yang ngerasain gitu. Dan konfliknya itu tidak tersampaikan dengan baik. Sebenarnya ada apa? Oke, kita kembali lagi ke film The Wheel of Time. Jadi setelah aku nonton 3 episode, terus 5 episode, dan kemarin ya terakhir 5 episode ya kalau nggak salah, ini bagus juga ya filmnya. Jadi kita nggak boleh ngejudge dulu di awal sebuah series ya. CGI-nya lumayan lah keren, story-nya tersampaikan dengan baik, pemeran-pemeran di dalamnya, chemistry-nya, juga karakternya itu nempel dan masuk banget ya. Konfliknya jelas tersampaikan dengan baik juga, storytelling-nya, karena kalau sudah sampai 5 episode berikutnya storytelling-nya itu lemah dan kita masih bingung ini sebenarnya ngomongin apa, nah itu udah nggak enak banget. Dan actionnya itu seru. Padahal ya, untuk pemeran cast-nya, ini kayak pemeran-pemeran baru gitu. Aku kayak baru lihat mereka ya. Cuma ada satu cast ya, pemeran Game of Thrones terdahulu, Lord Bolton. Aku lupa namanya siapa. Tapi memang ya, kalau soal efek, CGI, kostumnya, itu memang agak jelek gitu. Kayak kostum-kostumnya juga nggak terlalu menyampaikan bahwa ini memang pada masa yang masih abad yang terdahulu gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan Game of Thrones, The Witcher, kalau soal masalah kayak begituan, itu memang masih kalah sih. Tapi kalau soal story, ini lebih bagus daripada The Witcher. Dan The Wheel of Time ini untuk season pertamanya ini sukses banget membuat orang itu mau nontonnya gitu. Yang sebenarnya itu masih awam banget tentang The Wheel of Time ya. Kalau Game of Thrones semua orang pasti sudah tahu ya. Kalau The Witcher sudah terkenal lewat gamingnya. Tapi kalau The Wheel of Time ini memang untuk novelnya sendiri itu jarang dibahas orang. Dan baru inilah dibuat seriesnya di Amazon Prime. Nah jadi pentingnya season pertama itu ialah ngambil penonton sebanyak-banyaknya dan gimana story-nya itu tersampaikan dan baik. Dan series Amazon Prime ini, The Wheel of Time ini sukses banget sih kalau menurut aku untuk menyampaikan tujuan dan maksud di film ini. Jadinya kita pas nonton season 1 sampai episode 5 ini sudah tertarik ya. Jadi aduh gimana nih episode selanjutnya mau gimana? Nanti season 2-nya seperti apa? Nah jadi memang penting banget sih untuk pengenalan di awal ini jangan fail ya. Jadi harus sukses. Dan kalau kita berkaca di rating di Rotten Tomatoes, si The Wheel of Time ini rating orang itu 84% sampai episode kelima. Nah katanya sih ini sampai 9 episode atau 8 episode ya. Jadi memang kalau di Rotten Tomatoes itu terpercaya dan bagus gitu loh. Dibandingkan The Witcher tadi yang di rating cuma 64%, 68% apa tadi ya. Pokoknya di bawahnya gitu. Jadi setelah nonton sampai 5 episode, ini enjoyable banget. Enak untuk ditonton juga ya, walaupun ada part-part yang buat kita ngantuk ya, tapi kan ya memang itu semuanya wajar ya. Di setiap film pasti ada part-part yang seperti itu yang buat kita bosan. The Wheel of Time ini konfliknya itu ada Aes Sedai, seorang penyihir lah gitu ya, yang isinya perempuan semua yang mau mencari titisan dragon dari 5 orang anak yang dipercaya bahwa salah satunya ini adalah mereka. Mereka harus membimbing si titisan dragon ini guys, titisan kayak
Pokoknya dragon gitu. Pokoknya dragon ya. Karena dragon sebelumnya itu malah membuat kekacauan di muka bumi. Nah, dragon yang dari 5 orang ini harus membawa kedamaian. Tapi konflik itu menjadi besar ketika ada orang yang ngaku-ngaku menjadi dragon juga, dan kekuatannya itu besar banget sampai mengalahkan Aes Sedai lainnya dari berbagai warna ya. Jadi Aes Sedai itu dikelompokkan dari berwarna-warna. Ada berwarna merah, ada berwarna hijau, ada berwarna kuning, ada berwarna biru, dan ada warna putih ya kalau nggak salah. Nah, ada pemeran utamanya itu adalah si Moiraine Aes Sedai yang ada di golongan warna biru. Jadi dia inilah kayaknya sentral dari si cerita ini, karena dia mencari 5 anak, tanya salah satunya adalah dragon ya. Si 5 orang yang disinyalir itu ada salah satunya dragon. Mereka itu dikejar-kejar oleh Trolloc. Trolloc itu kayak apa ya, kayak creature lah yang digambarkan sebagai monster di series ini. Kemudian oleh pelayan kegelapan, juga dengan orang-orang yang pokoknya banyak lah ya konflik-konfliknya di sini. Belum lagi ada golongan White Cloaks. Nah, White Cloaks ini mereka ini membunuhin Aes Sedai. Jadi Aes Sedai itu udah banyak banget yang dibunuhinnya. Dari mulai Aes Sedai dari golongan biru, merah, hijau, pokoknya banyak deh. Jadi Aes Sedai ini juga diburu karena si White Cloaks ini mempercayai bahwa orang-orang yang menggunakan sihir itu harus dihancurkan, harus dibunuh gitu ya. Dan mereka tidak percaya dengan White Tower atau Menara Putih, tempat semua Aes Sedai berkumpul di sana. Oke, pokoknya intinya filmnya itu bagus banget. Sangat direkomendasikan untuk ditonton guys. Oke, jadi di video kali ini aku nggak akan menceritakan secara detail ya bagaimana ceritanya dari episode 1 sampai episode 5. Jadi kalian bisa nonton sendiri aja ya. Jadi nanti mungkin aku akan nge-review di episode berikutnya, episode ke-6 dan episode sampai final episode dari series The Wheel of Time. Oh yes, thank you for watching my videos. Don't forget to like, subscribe, and don't forget to comment below in this video for what you want to do me on the next content of my video. Thank you guys, see you next time, bye bye.